Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Studi Islam pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Putri Nuzul Azizah, dan teman saya yang bernama Isti'anatul Azizah. Pada presentasi ini, kami akan membahas 1. Pengertian karakteristik ajaran Islam. 2. Karakteristik ajaran Islam. 3. Ruang lingkup studi Islam. Dan yang keempat, metodologi studi Islam. Pengertian karakteristik ajaran Islam. Secara istilah, karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua istilah utama dengan pengertian yang berbeda, yaitu ajaran dan sifat agama Islam. Secara etimologi, kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai sesuatu yang menjadi ciri atau bentuk watak yang dimiliki oleh setiap individu, pola tingkah laku, dan tanda-tanda khusus. Sedangkan secara etimologi, kata Islam dalam perspektif bahasa Arab merupakan aslim, artinya damai, aslama artinya menyerahkan diri, istislam artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salim artinya bersih dan suci, dan salam mempunyai arti selamat. Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian karakteristik ajaran Islam merupakan karakter yang dimiliki oleh setiap umat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis dalam berbagai ilmu dan kehidupan manusia, dalam bidang ilmu dan kebudayaan, agama, muamalah, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan disiplin ilmu. Karakteristik ajaran Islam. Adapun karakteristik ajaran Islam dalam berbagai bidang dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan memiliki sifat yang selektif, yaitu tidak begitu saja dengan mudah menerima semua jenis ilmu dan kebudayaan, tetapi ilmu dan kebudayaan harus sesuai yang diajarkan agama Islam. 2. Bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama memiliki sifat toleransi, saling menghargai, tidak memaksa, dan pemaaf. 3. Bidang ibadah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah yang menjadi pembahasan utamanya melekat pada Rabbaniyah, yang artinya menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridhonya. 4. Bidang pendidikan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang pendidikan adalah Islam menilai bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk pendidikan dan berlaku selamanya. 5. Bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial adalah dalam Islam mengajarkan untuk mensejahterakan umat manusia. 6. Bidang akidah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah yakni meyakini dalam hati, mengatakan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya. 7. Bidang kehidupan ekonomi. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ekonomi bahwa sumber awal dari ekonomi Islam adalah dari agama Allah dan tidak dapat diubahnya ekonomi Islam. Ekonomi Islam menggabungkan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat secara seimbang. 8. Bidang disiplin ilmu. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang disiplin ilmu, Islam berpendapat bahwa berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, filsafat, ilmu kalam, hukum Islam, tasawuf, sejarah,
dan kebudayaan Islam dan pendidikan Islam. 9. Bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dijumpai pada bidang pekerjaan. Kerja menurut Islam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerja yang memiliki manfaat untuk orang lain, dan kerja yang bermutu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. 10. Bidang kesehatan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang kesehatan. Islam menekankan kita untuk selalu menjaga kebersihan lahir dan batin dan mengajarkan kita selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tempat tinggal, badan, dan pakaian. 11. Bidang politik. Politik Islam dalam tingkatan ontologis sejajar dengan karakteristik ajaran Islam yang menganggap manusia sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lain di seluruh alam. Selanjutnya akan membahas tentang ruang lingkup studi Islam. Islam merupakan agama yang komprehensif. Maksudnya yaitu Islam mampu menyelesaikan masalah seluruh umat manusia dari sudut pandang manapun. Misalnya, dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, sains, dan lain sebagainya. Ruang lingkup studi Islam merupakan sebuah produk sejarah tentang fikih, madhab, tasawuf atau sufi, filsafat atau kalam, seni arsitektur Islam, budaya, dan tradisi Islam. Dalam konteks studi Islam, terdapat beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat dijadikan objek studi, yaitu yang pertama, agama Islam sebagai doktrin dari Tuhan. Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Inti dari Islam adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Meskipun kita mempunyai dua sumber sebagaimana Al-Quran dan Al-Sunnah, ternyata dalam realitasnya ajaran Islam yang digali dari dua sumber tersebut memerlukan keterlibatan tersebut secara istihad. Dalam dua sumber tersebut ada pembahasan ajaran Islam yang tidak dibahas secara terperinci, maka problem atau masalah yang berkembang tersebut didapatkan dengan cara ijtihad. Yang kedua yaitu sebagai gejala budaya, yang mempunyai arti seluruh apa yang menjadi karya atau kreasi manusia yang berkaitan dengan agama, yang termasuk dalam pemahaman seseorang terhadap suatu doktrin dalam beragama. Dalam mempelajari agama Islam, terdapat dua macam tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan bagi umat Islam. Kedua, sebagai objek penelitian bagi semua orang atau umum. Di sini terdapat dasar pandangan bahwa agama Islam sebagai agama samawi, bukan merupakan bagian dari suatu kebudayaan Islam, dengan sebaliknya, suatu kebudayaan Islam tidak merupakan bagian agama Islam. Keduanya berdiri sendiri, tetapi mempunyai kaitan yang erat. Yang ketiga yaitu sebagai interaksi sosial. Maksudnya yaitu realitas umat Islam melalui pendekatan antropologi hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia. Dengan itu pula, agama terlihat akrab dan fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan seorang manusia. Poin selanjutnya yaitu objek studi Islam mempunyai 3 wilayah keilmuan agama Islam, yaitu yang pertama, wilayah praktek pemahaman dan keyakinan mengenai wahyu yang sudah diinterpretasikan oleh tokoh panutan masyarakat pada umumnya dan para ulama. Yang kedua, wilayah teori-teori keilmuan yang disusun dan dirancang dengan sistematika dan metodologinya oleh para ulama, ahli, ilmuwan, sesuai dengan bidang kajian masing-masing,
Dan yang ketiga yaitu wilayah yang kompleks dan sophisticated. Wilayah ini yang sesungguhnya dibidangi oleh filsafat ilmu-ilmu keislaman. Dalam aspek objek agama Islam, agama lebih bersifat penelitian budaya. Hal ini mengingat bahwa ilmu-ilmu keislaman semacam ini adalah salah satu dari bentuk doktrin dirumuskan penganutnya dan bersumber dari Allah melalui suatu perenungan dan proses tawar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang metodologi studi Islam. Metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Metode kognitif untuk mencari suatu kebenaran adalah penting dari sains, filsafat, atau sekedar memiliki ahli atau bakat. Metodologi studi Islam juga digunakan jika seseorang akan membahas suatu kajian seputar macam-macam metode yang digunakan pada studi Islam. Metode mempunyai suatu peranan yang sangat penting pada kemajuan dan juga kemunduran. Di sini, Mukti Ali mengemukakan bahwa yang membawa stagnasi dan menentukan masa kemajuan atau kebodohan tidaklah karena terdapat atau tidaknya seseorang yang jenius, namun karena metode suatu penelitian dengan melihat sesuatu. Menurut Syariati, metode studi Islam dibagi menjadi 4, yaitu 1. Mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembah agama-agama yang lain. Yang kedua, mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang dikatakan samawi lainnya. Yang ketiga, mempelajari pribadi Rasul dan membandingkan dengan beberapa tokoh-tokoh besar pembaharuan yang pernah hidup dalam sejarah. Dan yang keempat, mempelajari beberapa tokoh utama agama dan juga beberapa aliran-aliran dari pemikiran lain. Selanjutnya akan membahas tentang beberapa metode-metode. Yang pertama, metode diakronis. Dalam metode ini memberikan kemungkinan adanya studi komparasi tentang berbagai pengembangan ilmu dan penemuan dalam pengetahuan Islam yang menjadikan umat Islam mempunyai pengetahuan relevan, hubungan antara sebab akibat serta integral dalam kesatuan. Metode ini disebut juga sebagai metode sosiohistoris. Apakah itu? Metode sosiohistoris yaitu suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan dengan melihat kenyataan yang memiliki kesatuan mutlak dengan tempat, waktu, golongan, kebudayaan, dan suatu lingkungan di mana sejarah atau kejadian tersebut muncul. Yang kedua, yaitu metode sinkronis analitis, merupakan suatu metode yang mempelajari agama Islam dengan memberikan kemampuan dalam analisis teoritis dan sangat berguna bagi keimanan dalam perkembangannya serta dalam mental intelektual umat Islam. Yang ketiga, metode problem solving merupakan metode yang cara penguasaan keterampilan daripada pengembangan mental intelektual sehingga memiliki kelemahan, yaitu perkembangan yang pemikiran dari umat Islam bisa jadi terbatas dalam kerangka yang telah tetap dan pada akhirnya bersifat mekanistis. Yang keempat, metode empiris merupakan metode yang mempelajari Islam dengan memungkinkan umat Islam mempelajari ajarannya melalui proses realisasi dan internalisasi norma dan kaidah agama Islam pada proses aplikasi dapat menimbulkan interaksi sosial yang selanjutnya secara deskriptif proses suatu interaksi dapat juga dirumuskan dan norma baru. Yang kelima, metode deduktif. Metode ini merupakan metode memahami Islam dengan cara menyusun kaidah secara logis dan filosofis, dan selanjutnya kaidah itu diaplikasikan untuk menentukan masalah yang dihadapi.
Metode ini juga digunakan untuk sarana mengistinbatkan syariat, dan kaidah-kaidah itu benar, bersifat penentu dalam masalah-masalah furu' tanpa menghiraukan sesuai tidaknya dengan paham madhab tersebut. Yang keenam, metode induktif merupakan metode yang pengkajiannya dimulai dari masalah-masalah khusus lalu dianalisis, kemudian disusun kaidah hukum dengan catatan setelah terlebih dahulu disesuaikan dengan paham madhabnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dapat disampaikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.